Assalamualaikum, halo, kembali lagi bersama saya Bidan Laili dari Aira Mom and Baby Care. Jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari gimana sih kita tahu janin masuk panggul, ciri-cirinya apa, terus di usia kehamilan berapa sih janin harusnya masuk panggul, dan apa aja yang bisa menstimulasi janin jadi cepat masuk panggul. Terutama gerakan-gerakan yoga yang bisa Bunda lakukan di rumah supaya janinnya kebantu untuk masuk panggul. Oke, tonton terus videonya dan jangan lupa like, share juga ke semua sosial media yang Bunda punya. Semoga bermanfaat dan tonton sampai habis. Oke, jadi kapan janin dikatakan masuk panggul? Sebelum kita akan menjelaskan kapan, ciri-cirinya apa, dan apa yang bisa membantu, kenapa sih masuk panggul itu jadi hal yang penting untuk ibu hamil? Jadi gini, sebelum janin masuk ke atau keluar ke alam dunia, janin itu harus melewati pintu. Sama kayak kita yang mau jalan-jalan, kita berangkat dari rumah, itu kan kita harus keluar dari pintu dulu ya. Dan panggul ini merupakan pintu keluarnya janin dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ya mau gak mau kalau dede janinnya lahir, ya harus melewati panggul atau pintunya. Nah, janin masuk panggul itu di kehamilan pertama, itu biasanya di usia kehamilan 36 minggu. Dan di kehamilan kedua, ketiga, keempat, jadi kalau kehamilannya lebih dari yang pertama atau proses persalinannya lebih dari yang pertama, masuk panggulnya tuh biasanya kalau udah deket-deket mau lahiran. Jadi itu detik-detik mau lahiran 38 minggu, 39, 40 atau 41 minggu. Jadi untuk bunda yang sekarang kehamilan kedua, terus kok kepala janinnya belum masuk panggul, itu jangan khawatir karena biasanya masuk panggulnya deket-deket sama proses lahiran. Nah, itu untuk kapan ya janin masuk panggul. Lalu yang kedua, ciri-ciri masuk panggul. Gimana sih caranya kita bisa tahu janin masuk panggul? Karena kita misalnya lagi pandemi kayak gini, jarang untuk kontrol, apalagi kontrol juga ditiadakan dulu. Jadi ciri-ciri yang bisa kita kenali adalah yang pertama, yang paling terasa itu adalah ketidaknyamanan di perut bagian bawah. Jadi ketika janinnya sudah berada di panggul sini, perut bawah kita bagian depan itu rasanya kayak mau haid atau kayak mau menstruasi, jadi agak sedikit kram-kram gitu. Lalu yang kedua, biasanya kan ibu hamil tuh ada keluhan seperti kesulitan bernafas atau nafasnya jadi pendek. Hal itu karena kepala di atas itu menekan bagian diafragma atau bokongnya menekan bagian diafragma. Nah, ketika janin masuk panggul, artinya janin ini akan turun nih. Akan turun. Makanya biasanya di usia kehamilan 36 minggu, perutnya makin besar, tapi posisinya ke bawah. Atau kalau orang bilang perutnya udah mulai turun gitu. Jadi perutnya makin besar, tapi dia ke bawah. Karena posisi janinnya ke bawah, sudah masuk panggul, maka diafragma yang tadinya tertekan, dia bisa semakin bebas. Makanya ciri-ciri lain kepala masuk panggul itu nafas kita yang udah mulai ngerasa lebih nyaman. Tapi karena janinnya turun, diafragmanya nyaman, dia menekan bagian kandung kemih. Makanya kenapa ciri-ciri lain masuk panggul kepala janin itu kita sering banget ke toilet. Yang tadinya sering, ini makin sering lagi. Jadi yang sehari itu bisa 10 kali atau 15 kali, kepala masuk panggul ini udah bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya gitu. Jadi ciri-ciri lainnya seperti itu. Lalu ciri-ciri yang lain adalah yang paling dirasakan saat posisi ibu jongkok atau posisi ibu sedang duduk tegak, itu seperti ada ganjelan di bagian bawah gitu, atau di bagian vagina kita kok rasa-rasanya tuh kayak udah ada yang menekan gitu ya, karena kepalanya sudah masuk panggul. Nah, itu ciri-cirinya. Dan yang paling akurat tentunya lewat perabaan. Jadi datang ke bidan. Kalau bidan tuh gak pakai USG tapi pakai teknik perabaan. Nanti di sini aku contohkan, aku input gambarnya, namanya teknik Leopold. Lalu yang paling akurat lagi itu bisa menggunakan ultrasonografi atau USG bersama dokter Opci. Lalu gimana sih sebenarnya gambaran panggul atau gambaran kepala janin ada di panggul, terus pintunya tuh ada berapa supaya janin bisa cepat masuk panggul.
Jadi aku akan input di sini. Ini adalah bidang Hoj atau bidang Hayal. Jadi bidang Hoj ini aku analoginya sebagai pintu. Bidang Hoj itu ada 4. Hoj 1, Hoj 2, Hoj 3, Hoj keempat. Nah, masing-masing Hoj ini punya titik yang berbeda atau letak yang berbeda. Di sini juga aku akan input. Nah, -3 dan -2 ini sejajar dengan Hoj yang pertama. Aku di sini bawa panggul. Jadi Hoj pertama itu ini adalah tulang simfisis atau tulang kemaluan. Jika kepala sejajar dengan tulang kemaluan yang ada di atas, maka itu masuk ke Hoj yang pertama atau pintu yang pertama. Jadi di -3 dan -2. Janin turun lagi, ada di Hoj kedua. Hoj kedua itu batasannya adalah di simfisis bagian bawah ke arah belakang. Jadi kalau kepala udah sejajar di sini, itu berarti dede janinnya udah masuk ke kelas 2 atau Hoj yang kedua gitu. Jadi kalau misalnya udah di Hoj kedua, dia nih posisinya udah di -1 dan 0 station atau titik 0. Nah, masuk lagi ke Hoj ketiga. Biasanya 36 minggu itu di Hoj pertama, masuk ke proses persalinan, Hoj kedua, Hoj ketiga. Kalau misalnya udah ke pintu keempat atau Hoj keempat, bayi ini kepalanya udah kelihatan di belakang vagina atau di dalam vagina tuh udah muncul, atau yang namanya crowning, gambarnya kayak gini. Gitu. Nah, Hoj ketiga itu sejajar dengan tulang yang ada di bawah sini, itu atau +1 dan +2, lalu Hoj keempat atau pintu terakhir sebelum janin ketemu sama kita, itu sejajar dengan tulang ekor. Nah, bisa dilihat tulang ekor tuh luasnya tuh dari atas ke bawah. Makanya kenapa janin lahir selalu posisinya nunduk begini. Kalau posisinya mendongak seperti ini, berarti janinnya posisinya belum optimal. Biasanya masih di bidang Hoj kedua ataupun Hoj yang pertama, meskipun udah pembukaan 10. Gitu, itu untuk bayangan posisi janin yang ada di panggul. Lalu apa ya tips and trick supaya janin cepat masuk panggul? Yang pertama, Bunda bisa melakukan jalan kaki, boleh jalan pagi, boleh jalan sore, bebas. Jadi jalan ini Bunda lakukan minimal 15 menit sehari. Harus rutin, dalam sehari minimal 15 menit gitu. Kalau misalnya Bunda belum terbiasa untuk berjalan dalam waktu yang lama, Bunda bisa latihan 5 menit dulu dalam satu hari. Setelah itu bertambah sampai nanti minimal 15 menit, atau kalau semakin besar usia kehamilan, Bunda bisa menambahkan menjadi 30 menit sehari. Lalu tips yang kedua, Bunda bisa melakukan gerakan prenatal gentle yoga atau senam hamil. Nah, di Aira Home Care itu ada private dan kelas prenatal gentle yoga. Di tengah-tengah pandemi ini Bunda nggak usah khawatir, kita menyediakan online class atau online private menggunakan Zoom. Jadi kita tetap bisa latihan nih dengan instruktur, alignmentnya juga tepat, gerakannya juga tepat, dan gerakan ini bisa membantu supaya janin masuk panggul. Contoh gerakannya itu ada 2, yaitu gerakan jongkok dan gerakan squat. Ini dia videonya. Itu dia Bunda, 2 gerakan yang bisa Bunda lakukan di rumah, jongkok dan squat. Gerakan itu bisa membantu supaya Bunda melatih dede janin untuk masuk ke panggul.
Lalu tips yang terakhir, Bunda bisa berkomunikasi bersama janin. Jadi Bunda bisa berdoa dan Bunda bisa berkomunikasi bersama janin supaya Dede bantu Mama ya masuk ke panggul, bantu Mama supaya panggulnya luas, terbuka, Dede posisinya optimal dan Dede bisa masuk panggul Mama dengan nyaman. Komunikasi ini bisa dilakukan oleh ayah juga dan bisa dilakukan oleh keluarga. Lalu apa saja sih yang bisa menghambat posisi janin menjadi masuk ke panggul? Yang paling pertama, yang paling sering kita lakukan di rumah adalah duduk nyender. Saat kita duduk nyender, maka panggulnya akan menjadi miring seperti ini, akan menjadi ke belakang. Nah, posisi ini sangat tidak menguntungkan untuk ibu hamil, apalagi untuk janin. Karena ketika panggul kita bersandar seperti ini, maka posisi kepala itu tidak sejajar dengan posisi panggul, sehingga penurunan kepala menjadi terhambat. Lalu yang menghambat selanjutnya itu adalah pikiran kita. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak tenang, kita dalam keadaan stres, itu bisa menghambat proses penurunan kepala. Karena janin ikut merasakan apa yang Mama rasakan. Itu dia video untuk mengenal kapan janin masuk panggul dan apa ciri-cirinya, beserta tipsnya juga. Jadi jangan lupa like, Bunda juga jangan lupa latihan di rumah. Semangat terus! Ayahnya juga diajak untuk latihan sama Bunda supaya bisa melatih kekompakan sampai ke mendidik anak nantinya. Jangan lupa buka Instagram kita di Aira Home Care. Lalu jangan lupa reservasi, temui bidan dan praktisi yang berkompeten di Aira Home Care. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.